Nah, kami di sini mewawancarai salah satu Ortom Muhammadiyah, yaitu organisasi IMM. Cikidot. Bang, di sini kami mau mewawancarai Abang. Benar-benar Abang anak IMM ya? Iya, iya. Abang, sebelum kami mewawancarai Abang, kami mau Abang perkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Itu kenalannya ke sana atau ke sini? Sama aja ya? Siap. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari perawatan ya. Perawatan Mbak Leli ya. Mbak Leli sama Mbak Sela. Perkenalkan sebelumnya nama saya Alvin. Alvin, Mbak itu siapa namanya? Mbak Maya. Perkenalkan nama saya sebelumnya nama saya Alvin Jarkasi Hussein Haraha. Sekarang jadi Badan Pimpinan Harian di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat Provinsi Riau. Dan alhamdulillah sekarang kuliah di UMRI semester akhir. Bang, Lili mau nanya nih. Menurut Abang, pemurnian dunia muslim itu seperti apa? Apa tadi? Pemurnian dunia muslim. Pemurnian dunia muslim atau pemurnian ajaran Islam? Ya, itu aja. Pemurnian dunia Islam. Karena begini, teman-teman di ini kan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kan belajar dulu soal bagaimana moderasi beragama. Salah satunya itu kan bagaimana kemudian upaya untuk memurnikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Itu disebut sebagai purifikasi ajaran Islam agar masyarakat Indonesia itu tidak memahami agama itu hanya dalam aspek tekstual saja, tapi juga bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan apa yang sebenarnya menjadi ajaran atau nilai yang terkandung di dalam agama Islam yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis dan juga berbagai referensi yang lalu apa yang dimaksud dengan pemurnian itu? Mungkin nanti kalau salah tolong diluruskan, karena saya tidak terlalu paham soal keagamaan ini. Bagi saya pemurnian itu adalah, kalau kita lihat sejarah, bahwa Ahmad Dahlan pada saat itu yang dimaksud pemurnian ajaran Islam itu adalah salah satunya misalnya bagaimana beliau pada saat itu meluruskan kembali arah sholat atau kiblat di Masjid Kauman Yogyakarta pada saat itu. Dan itu bukan tidak mendapat banyak tantangan dari masyarakat, ada juga, tapi bagaimana meskipun demikian, tapi Kiai Ahmad Dahlan sebagai pelopor gerakan pemurnian ajaran Islam konsisten dalam gerakan tersebut, sebagaimana yang diharapkan itu dalam tujuan organisasi Muhammadiyah itu terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apalagi dilihat juga dari aspek historisnya, pada saat itu Ahmad Dahlan kan ada 3 penyakit katanya yang ada di tengah masyarakat yang menganut agama Islam. Ada TBC yang mungkin sering teman-teman dengarkan dari guru dosen al-Islam. TBC takhayul, bid'ah dan khurafat. Itu adalah salah satu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian itu harus diluruskan kembali melalui konsep purifikasi yang kemudian kita sebut dengan pemurnian ajaran Islam. Namun kan hari ini berkembang banyak juga berbagai organisasi yang kemudian dianggap dalam tanda kutip, kalau bahasa Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, mengatakan kalau teman-teman yang ada di barisan itu adalah teman-teman yang memiliki pemahaman keagamaan yang dasar. Sedikit-sedikit katanya bid'ah, sedikit-sedikit katanya takhayul, sedikit-sedikit katanya khurafat. Yang dimaksud itu sebenarnya bukan begitu, tapi ketika ada tradisi dan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itulah yang kemudian diperbaiki, diberikan pemahaman dengan pendekatan yang semestinya. Kalau dulu kita masih mengenal Islam dakwah kultural ala Muhammadiyah, pendekatan budaya, masuklah pendekatan budaya sebagaimana dulu pada saat itu. Ya, wali songo yang ada di Indonesia ini kan yang berasal dari luar Indonesia itu kan tidak langsung mengatakan kamu masuk Islam, jangan masuk ini gitu ya, tapi juga masuk ke budaya, kemudian mana budaya yang tidak bertentangan dengan agama Islam, kemudian itu dijadikan sebagai medium dakwah. Tapi ketika ada tradisi atau budaya yang bertentangan dengan agama Islam, maka itulah yang coba kemudian diajarkan dan diluruskan
seiring berjalan. Tapi tidak langsung ini radikal, kamu itu bid'ah, kamu itu berdosa, kamu itu nanti masuk neraka dan seterusnya. Tidak begitu cara. Tapi bagaimana pendekatan humanis, kemudian pendekatan culture, pendekatan budaya, kemudian pendekatan dan seterusnya lah. Banyak aspek yang kemudian kita mengharapkan bahwa ajaran Islam itu kemudian betul-betul memang dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya apa namanya itu, perbedaan yang sifatnya misalnya mendasar, kalau Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut dan seterusnya, itu sudah selesai. Karena itu nggak ada yang salah, semuanya sama-sama benar. Cuman hanya perbedaan penafsiran saja. Kalau kata Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PT Muhammadiyah, mengatakan bahwa bahkan firman dan terjemahan dari ayat Al-Quran itu pun harus diinterpretasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Misalnya cadar, jenggot dan seterusnya itu, apakah wajib pada hari ini kita menggunakan itu? Tentu teman-teman yang lebih paham. Kita dipaksa bercadar dan seterusnya. Saya pikir apakah kemudian pada saat ini itu masih relevan atau tidak begitu? Kalau misalnya dulu teman-teman kenapa bercadar karena mereka beraktivitas di jalur gurun pasir misalnya kan, hingga kemudian ada potensi untuk mereka batuk flu karena menghirup debu jalanan dan seterusnya. Tapi apakah hari ini masih relevan atau tidak tergantung teman-teman menjawab. Seperti itu yang dimaksud dengan pemurnian ajaran Islam yang dalam konteks Muhammadiyah yang disebut sebagai puritanisme atau purifikasi pemurnian ajaran Islam. Setiap organisasi kan mempunyai organisasi Muhammadiyah kan mempunyai ADART Ya. yang menggambarkan visi dan misinya. Apa visi dan misi dari organisasi IMM itu? IMM atau Muhammadiyah? IMM Pak? Oh, iya. IMM ya? Oh iya, IMM kan. Jadi ya kalau kita menyebut ADART itu dibukukan dalam dibukukan dalam tampis namanya. Tampis itu nanti membuat ADART, kemudian AD, ART, GBHO dan seterusnya lah. Ada beberapa hal yang termuat dalam buku tampis, buku besar buku ini. Kalau tujuan dari visi atau tujuan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Apa itu tujuan Muhammadiyah? Yaitu menghadirkan, menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun kata akademisi Islam itu tidak berhenti hanya pada satu fakultas. Tapi teman-teman misalnya yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selalu diarahkan sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing. Misalnya teman-teman dari keperawatan misalnya, kalau seandainya gabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentu teman-teman juga tidak akan dibekali atau diarahkan pada dunia perpolitikan misalnya, dunia sosial misalnya, dan seterusnya lah. Tapi teman-teman itu akan diarahkan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas yang mumpuni dalam bidang keperawatan. Jurusan apa sih? Perawatan itu ya? Di bidang fisika dan seterusnya begitu ya. Tapi tidak cukup, karena dalam pemahaman kita, ketika kemudian ilmu itu tidak didasari dengan amal atau spiritual yang cukup kokoh, maka dia akan cenderung lebih sekuler gitu ya. Tapi kalau kemudian dibekali dengan pemahaman keagamaan yang baik gitu ya, kemudian memiliki spiritual yang cukup kokoh, maka akan tercipta juga kemudian akhlak yang baik, yang sopan, yang etis, meskipun dia punya pemahaman keilmuan yang mumpuni begitu. Jadi tidak menyombongkan diri dan juga tidak mengagungkan diri bahwa memang dia paham di bidang ini. Makanya kemudian kita punya 6 penegasan itu. Ilmu adalah amal, ilmu amalia dan amal ilmiah. Berilmu itu juga harus dibarengi dengan amal. Tapi amal itu juga harus juga disertai dengan ilmu. Kenapa kemudian kita sholat? Apa jawaban ilmiahnya begitu ya? Kenapa kemudian kita ruku? Ada juga dari pendekatan ilmiahnya, sehingga kemudian kita juga sebagai masyarakat, sebagai teman-teman IMM akan paham bahwa ketika ada misalnya pemberontak atau ada orang yang ugal-ugalan, apa sebenarnya yang patut untuk kita berikan, kita justifikasi mereka. Misalnya mereka mengganggu ketertiban gitu ya.
bagaimana hukumnya? Gitu-gitu loh. Nah itu kemudian pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang kader. Bagaimana kemudian menafsirkan persoalan yang ada itu agar sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kalau dia di hukum misalnya, tentu akademisi Islam itu tidak hanya berhenti pada satu fakultas yang saya sebutkan tadi. Kalau dia di fakultas hukum, maka dia harus paham tentang bagaimana sih struktur misalnya Rekssted di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum dan seterusnya. Tapi tidak cukup pemahaman soal hukum dan demokrasi politik dan seterusnya, tapi juga harus memiliki sandaran yang kokoh, yaitu pemahaman keagamaan yang mumpuni. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Salasapira dari Prodi Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Leli Nur Hamia dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Nurmayati dari Prodi Keperawatan. Jadi gini Bang, menurut Abang seperti apa keyakinan Muhammadiyah tentang agama Islam sebagaimana yang ada dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Oke, siapa namanya? Maya. Maya, kamu itu punya keyakinan kan? Keyakinan bahwa akan ada perubahan yang lebih baik misalnya. Ada kemudian cita-cita dan keinginan bahwa ke depan itu aku harus lebih baik dari hari ini. Aku harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Kamu itu harus berusaha sekeras mungkin, belajar sesering mungkin, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan kamu harus beribadah seolah-olah kamu akan mati dari akhir-akhir. Nah itu kemudian dalam perspektif matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu merupakan bagian dari ideologi Muhammadiyah. Kan ideologi Muhammadiyah itu kan ada banyak, ada matan keyakinan, kemudian ada pedoman hidup warga Islam Muhammadiyah, kemudian ada mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah dan seterusnya, yang itu kemudian dibungkus dalam bingkai ideologi Muhammadiyah. Matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan pandangan Muhammadiyah tentang bagaimana beragama yang diajarkan dan dipahami oleh Muhammadiyah, umumnya oleh warga Muhammadiyah. Tapi kan teman-teman di Muhammadiyah misalnya, pengurus Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah tidak pernah memaksakan bahwa orang itu harus ikut apa yang mereka inginkan. Tapi tugas kita itu mungkin yang di luar struktur organisasi adalah bagaimana kemudian menyampaikan mana sebenarnya yang lebih baik dan lebih tepat dibandingkan yang tidak baik. Tentu tidak salah, tapi ada yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu ada dalam prinsip-prinsip batang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Lalu berapa poin lagi, misalnya kita juga punya misalnya etos belajar, kita punya etos bekerja, etos berdagang, yang itu disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Maka Muhammadiyah itu menjadikan Al-Quran dan Hadis itu sebagai sumber daripada segala sumber hukum dalam memutuskan mana yang kemudian menjadi hikmah dan gerakan Muhammadiyah dalam menyambut perubahan zaman yang ada pada saat ini. Matan itu menjadi pondasi lah kalau saya bilang ya, menjadi semacam pondasi yang memang itu harus tertanam di dalam teman-teman kader Muhammadiyah khususnya, dan juga warga Muhammadiyah memahami matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu penting agar juga nanti memahami apa yang sebenarnya menjadi agenda besar daripada perserikatan Muhammadiyah. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan untuk berdiskusi dan berbagi bersama saya, atau mungkin mewakili organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semoga, tapi catatannya adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak semuanya benar dan tidak seutuhnya benar. Nanti tolong teman-teman untuk mengkonfirmasi ulang apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Tapi sebagai pribadi, sebagai kader, yang saya pahami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan permohonan teman-teman itu sejauh itu masih yang saya pahami, karena memang saya masih terus belajar dan harus belajar untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki pemahaman terkait dengan organisasian dan juga organisasi secara umum. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Mbak Leli dan juga Mbak Maya dan kameramennya Mbak Asela. Mudah-mudahan teman-teman nanti sukses ke depan, diberikan kesehatan, istiqomah dalam belajar, sehingga teman-teman nanti menjadi Soekarno baru, menjadi Kartini baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan organisasi besar
Muhammadiyah dan juga bangsa negara Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih teman-teman. Kami dari Fakultas MIPA dan Kesehatan juga mengucapkan baik terima kasih kepada Abang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.